bahwasanya yang membunuh ini bukan Jessica. Nah, kan? Kawan-kawan bisa melihat sendiri apa yang aku posting, entah melalui video ataupun tulisan, pada akhirnya adalah fakta yang tertunda. Hanya tinggal menunggu waktu saja untuk terbuka. Waktunya cepat ataupun lambat itu hal yang relatif, kawan. Tapi kalau kawan-kawan yang mengikut-ikut dari awal, entah melalui postingan video atau tulisan, kawan-kawan akan mudah mengkorelasikan apa yang aku sampaikan dengan fakta yang terjadi ataupun argumentasi yang disampaikan, kawan. Tentunya dari tim lawyer dan kawan-kawan. Makanya aku selalu bilang, informasi yang aku dapat itu bisa dipertanggungjawabkan karena dari orang yang terpercaya. Begitupun data dan fakta yang aku miliki terkait perkara J, kawan. Segala sesuatu hanya menunggu waktu saja. Makanya bentuk rasa khawatirku itu melalui pertimbangan yang memang matang, kawan. Jangan sampai rasa khawatir ini terjadi karena kenapa? Yang aku baca momentumnya sudah mulai bias. Tim lawyer harus bisa memanfaatkan momentum yang ada, kawan, agar kita semua bisa ikut mengawal perkara ini sesuai dengan tujuannya, yaitu keadilan. Dan terkait penjelasan di VT barusan, kalau kawan-kawan mengikuti VT-VT-ku, kawan-kawan akan menemukan bahwa ada VT. Tim advokasi pembela Jessica Wongso laporkan oknum yang sembunyikan rekaman CCTV. Ternyata sosok ini. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kasus kopi sianida Jessica Wongso masih terus bergulir. Tim advokasi pembela Jessica akan laporkan pihak yang menyembunyikan barang bukti, yakni rekaman CCTV. Ternyata pihak yang menyembunyikan barang bukti atau barbuk tersebut adalah DS yang diduga kuat Edi Darmawan Salihin. Jessica Wongso yang kini masih di dalam tahanan terus diperjuangkan atas keadilan yang seharusnya berpihak ke Jessica. Tim advokasi pembela termasuk Otto Hasibuan juga tak bisa diam. Ia kini tengah berjuang demi keadilan hukum. Saat ini, pihak Otto Hasibuan tengah fokus untuk melaporkan terduga DS ke Barreskrim Polri. Publik bertanya-tanya, siapa sosok DS yang menyembunyikan barang bukti tersebut? Ya, itu dia, diduga kuat bahwa DS ini adalah ayah Mirna Salihin, yakni Edi Darmawan. Tak heran, karena memang Edi Darmawan sendiri yang sempat menyinggung bahwa ada rekaman CCTV. Namun ketika di persidangan malah tidak ditampilkan dan diserahkan ke hakim. Dengan begitu, Otto Hasibuan, pengacara Jessica Wongso, bertekad kuat untuk melaporkannya. Rekaman CCTV tersebut apabila dibawa ke pengadilan bisa membuat Jessica Wongso tidak dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Namun karena DS ini berbuat curang dan licik, maka akibatnya fatal. Jessica pun akhirnya harus mendekam di penjara dan kini sudah jalan 7 tahun penjara. Maka itu, Otto Hasibuan sebagai tim advokasi pembela Jessica Wongso terus berjuang dan membongkar semua kebusukan dan rekayasa hukum di kasus kopi sianida ini. Berharap tidak ada masyarakat di luar sana yang mendapatkan ketidakadilan hukum seperti Jessica Wongso. Hal itu pun sempat disampaikan Otto Hasibuan dalam sebuah kesempatan. Otto pun mengakui bahwa ia sudah punya sejumlah bukti yang bisa jadi novum guna membuka kembali kasus kopi sianida ini. Sehingga ia siap lakukan PK atau peninjauan kembali. Dengan begitu, kasus kopi sianida ini bisa diulang dan dikupas lebih transparan. Tentu hal itu jadi harapan semua pihak, termasuk masyarakat luas. Jessica Wongso pun dipastikan akan bebas dan keluar dari penjara jika PK atau semua pihak yang terlibat bisa ditangkap atas kecurangannya. Otto pun menduga CCTV yang kini disembunyikan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab itu masih ada, namun entah kemana. Kasus kopi sianida Jessica Wongso ini merupakan kasus besar di Indonesia, sehingga tak akan pernah ada habisnya. Apalagi kalau pelaku curang termasuk yang menyembunyikan barang bukti rekaman CCTV ini belum ditangkap juga. Maka itu, Jessica Wongso diharapkan bisa diberi keadilan
Otto Hasibuan dan tim advokasi pembela Jessica pun akan terus berjuang demi hukum yang adil dan benar. Kejaksaan Agung tunggu novum baru dari Jessica Wongso. Beri kesempatan naik PK. Manusia tempatnya hilaf. Kasus Jessica Wongso kembali viral dan menggegerkan jagat maya. Meski sudah 7 tahun berlalu, kematian Mirna Salihin yang mendakwakan Jessica Wongso seakan masih menyisakan teka-teki. Bahkan diketahui, kini tercatat 3.800 advokat tergabung dalam aliansi pembela Jessica Wongso akan melakukan upaya-upaya hukum untuk keadilan kasus kopi sianida ini. Seperti yang diberitakan sebelumnya, upaya hukum pertama kali yang telah dilakukan adalah melaporkan salah satu hakim yang menangani kasus Jessica Wongso diduga melakukan pelanggaran kode etik. Berbagai upaya hukum akan dilakukan tim aliansi advokat pembela Jessica Wongso, termasuk melangsungkan PK. Otto Hasibuan sebagai kuasa hukum alias pengacara Jessica Wongso mengaku akan melangsungkan PK dalam waktu dekat ini. Hal tersebut membuat Kejaksaan Agung buka suara terkait rencana pengajuan PK kasus kopi sianida yang telah berlalu sejak tahun 2016. Melalui tayangan YouTube ABC Media Channel dari Ketut Sumedana SHMH, selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI mengatakan bahwa Jessica Wongso dan ahli waris masih mempunyai kewenangan untuk melakukan PK. Jessica dan ahli warisnya masih mempunyai kewenangan itu. Nah, sekarang novumnya tinggal kita tunggu. Kita menghormati upaya-upaya yang mereka ajukan. Kita menunggu, nanti kita nilai sama-sama, kata Ketut Sumedana. Novum itu tentu harus terkait dengan siapa dan apa. Bukti baru yang bisa paling tidak membebaskan yang bersangkutan. Jangan sampai novum lama, harus hal yang baru, imbunya. Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung sangat menghormati pendapat masyarakat, di mana menurutnya di era digital ini tidak boleh anti kritik. Berbicara soal kemanusiaan, ia juga mengungkapkan bahwa manusia adalah tempatnya hilaf, termasuk dalam penegakan hukum. Manusia itu tempatnya hilaf, yang tidak hilaf itu Tuhan. Maka dari itu, diberikan kesempatan mereka untuk PK, diberikan kesempatan untuk dikoreksi. Paham kan? Mereka diberikan kesempatan kapanpun kalau ada novum baru yang bisa membebaskan mereka. Undang-undang udah menjamin itu. Jadi, manusia itu bisa saja hilaf. Penegakan hukum bisa saja hilaf. Walaupun sudah 5 kali diuji, yaitu tadi novumnya harus benar-benar baru, yang membuktikan mereka tidak bersalah, ungkapnya. Maka kami bilang, kami tidak pernah menghalangi suatu proses orang untuk mencari keadilan, ujar Ketut Sumedana.